Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Di sini kami dari kelompok satu mata kuliah statistika yang berjumlah 4 anggota. Pertama ada Kinanti Wanudia Utami dengan MPM terakhir 295. Ada Nasratul Hanifah dengan MPM terakhir 297. Ada Andika Adam Pratama dengan MPM terakhir 321. Ada Zulfa Lailatul Mahmuda dengan MPM terakhir 329. Di sini ada data IPM, jumlah siswa, jumlah guru tahun 2022. Kita akan mencari di Provinsi Sulawesi Utara. Provinsi Sulawesi Utara itu terbagi menjadi 17 kabupaten. Pertama ada Ogan Komering Ulu, kedua ada Ogan Komering Ilir, ketiga ada Muara Enim, keempat ada Lahat, kelima ada Musi Lawas, keenam ada Musi Banyuasin, ketujuh ada Banyuasin, kedelapan ada Ogan Komering Ulu Selatan, kesembilan ada Ogan Komering Ulu Timur, kesepuluh ada Ogan Ilir, ke-11 ada 4 Lawang, 12 ada Pali, 13 Musi Rawas Utara, 14 Palembang, 15 Prabu Muli, 16 Pagar Alam, 17 Lubuk Linggau. Di sini ada IPM. IPM itu adalah indeks pembangunan manusia. Contohnya yang pertama ada Ogan Komering Ulu dengan indeks pembangunan manusianya 70,24. Jumlah siswanya pada tahun 2022 16.135. Jumlah gurunya 1.496 dan rasionya 10,79. Mencari rasionya yaitu adalah jumlah siswa dibagi dengan jumlah guru. Jumlah siswanya adalah 16.135 dibagi dengan jumlah guru 1.496, hasilnya adalah 10,79. Oke, total semuanya, total dari IPM-nya adalah 1182,07. Total dari jumlah siswanya adalah 354086. Total dari jumlah gurunya adalah 26659. Total rasionya adalah 211,67. Deskripsi data. Diketahui dari hasil penelitian sebelumnya, keberhasilan suatu pembangunan di bidang pendidikan tidak dipengaruhi oleh ketersediaan infrastruktur fisik, tetapi ditentukan oleh keberadaan guru. Jumlah guru yang memadai akan berdampak positif terhadap keberhasilan pembangunan. Sedikitnya pengajar kemungkinan dapat memperlambat kemajuan nilai indeks pembangunan manusia, dikutip dari jurnal Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Sulawesi Utara. Adapun yang menjadi variabel independen dalam penelitian ini adalah X adalah rasio, jumlah siswa dibagi dengan jumlah guru. Y adalah IPM. Rasio siswa atau guru dianggap faktor yang mempengaruhi kualitas pendidikan yang mempengaruhi IPM. Selanjutnya saya akan membahas yang B, uji asumsi kenormalan data. Data yang diuji ada 17. Pertama X 8,68, Y-nya adalah 65,74. Kita akan mencari X dikali Y. X dikali Y itu 8,68 dikali 65,74 yang hasilnya 570,62. F-nya ini frekuensi. Frekuensinya adalah 1. Selanjutnya ada frekuensi kumulatif. Cara mencari frekuensi kumulatif ini yaitu 1 ditambah dengan frekuensi sebelumnya. Misalkan, frekuensi kumulatifnya adalah 1, ditambah frekuensinya 1. 1 ditambah 1 yaitu 2. Selanjutnya ada KP. KP-nya 0,06. Terus ada Z-nya. Z-nya minus 0,67. Terus ada Z-tabel 0,2486. FZ-nya 0,2514, A1-nya 0,1414, A2-nya 0,914.
Total dari X-nya adalah 456,88, total dari Y-nya 1182,07, total dari X dikali Y adalah 33271,88, total F-nya adalah 17. Mainannya di sini yaitu totalnya adalah 1957,17, standar deviasinya adalah 2068,32. Menentukan nilai Kolmogorov dikurang Smirnov table yaitu 0,318. Hitung 0,4679. Maka HO ditolak karena dihitung lebih besar daripada nilai table. 0,4679 lebih besar 0,318. Data tidak terdistribusi normal. Lalu di sini ada korelasi antar peubah X dan Y. Di sini terdapat tabel pembantu yang dimana data X terdapat dari rasio guru atau siswa dan Y didapat dari IPM. Di sini kita akan mencari X kuadrat, X kali Y, dan Y kuadrat. X kuadrat didapat dari 10,79 yang dikuadratkan menjadi 116,42. Lalu X dikali Y didapat dari 10,79 dikali 70,24. Dan kolom selanjutnya yaitu Y kuadrat didapat dari 70,24 yang dikuadratkan menjadi 4933,66. Data ini mempunyai total keseluruhan yaitu X totalnya 456,88, Y 1182,07, X kuadrat 24499,5, X kali Y 33216,3, Y kuadrat 82432,21. Lalu di sini mencari koefisien korelasi persen. Yang rumusnya RXY sama dengan SXY per akar dari SXX dikali akar SYY sama dengan jumlah dari X kali Y dikurang jumlah X dikali jumlah Y per N atau banyaknya data per jumlah dari X kuadrat dikurang X akar 2 per banyaknya data dikali akar jumlah Y kuadrat dikurang Y pangkat 2 per N. Lalu di sini terdapat hasil dari keseluruhannya. Lalu total RXY sama dengan 0,847. Nilai koefisien korelasi persen sebesar 0,847, maka ada hubungan positif yang kuat antara rasio siswa per guru dengan IPM. Ketika rasio siswa per guru meningkat, IPM meningkat juga. Selanjutnya, pembuatan model linear Y sama dengan B0 tambah B1X. Sini Y merupakan IPM dan X merupakan rasio dari siswa bagi guru. Selanjutnya tabelnya ada Y dikurang Y bar yaitu 70,24 dibagi 69,53 akan menghasilkan 0,71. Tabel selanjutnya X dikurang X bar yaitu 10,79 dikurang 26,87 akan menghasilkan min 16,085. Tabel selanjutnya yaitu Y dikurang Y bar dikali X dikurang X bar
yaitu 0,71 dikali min 16,085 akan menghasilkan min 11,364. Selanjutnya ada X dikurang X bar di pangkat 2 itu adalah min 16,085 di pangkat 2 akan menghasilkan 258,737. Total dari mean Y yaitu 69,53, mean dari X 26,87, total dari Y kurang Y bar dikali X dikurang X bar yaitu 85,164, total dari X dikurang X bar pangkat 2 yaitu 718,868. Selanjutnya itu penduga bagi koefisien kemiringan garis regresi B1 adalah caranya total dari X kurang X bar dikali Y dikurang Y bar dibagi dengan total X dikurang X bar pangkat 2. Di sini total X kurang X bar dikali Y kurang Y bar 85,164. Lalu dibagi dengan total X dikurang X bar pangkat 2 yang hasilnya 718,868 akan mendapatkan hasil 0,11847. Nah, jika setiap pertambahan siswa atau guru, maka IPM akan bertambah sebesar 0,11847. Lalu selanjutnya penduga bagi intercept B0 adalah caranya Y bar dikurang B1 X bar sama dengan 69,53 dikurang 0,11847 dikali dengan 26,8752941 yang akan menghasilkan 9,53 dikurang 3,183 sama dengan 66,347. B0 ini adalah nilai dugaan bagi nilai rata-rata Y ketika X bernilai 0. Dalam kasus ini tidak ada guru atau siswa yang hasil rasio 0 sehingga B0 sama dengan 66,347. Hanya mengindikasikan untuk rasio guru atau siswa yang berada dalam selang pengamatan. Selanjutnya itu dugaan persamaan regresi linear sederhana, yaitu Y topi sama dengan B0 ditambah B1 XI. Y sama dengan IPM sama dengan 66,347 ditambah 0,11847. Lalu selanjutnya, Y ini sama dengan IPM. Lalu Y topi didapatkan dari B0 ditambah B1 dikali X, yang hasilnya 717,162. Lalu tabel selanjutnya itu Y topi dikurang Y bar di pangkat 2. Contohnya itu 717,162 dikurang dengan Y bar 69,53 lalu dipangkatkan 2 yang hasilnya akan 419422,636. Lalu tabel selanjutnya itu Y dikurang Y bar Y dikurang Y topi dipangkatkan 2, yaitu contohnya 70,24 dikurang dengan 717,162 dipangkatkan 2 akan hasilnya 418508,074. Tabel selanjutnya itu Y dikurang Y bar. Y di sini 70,24 dikurang 69,5 akan hasilnya 0,499. Lalu total dari Y mean itu 69,53. Total dari Y topi yaitu 5020,14. Total dari Y topi dikurang Y bar pangkat 2 yaitu 104912,737,11. Lalu tabel dari Y kurang Y topi pangkat 2 itu totalnya 103899,107. Lalu total dari Y kurang Y bar yaitu 238,711. Baik, selanjutnya yaitu tabel sidik ragam. Yang pertama ada tabel sumber keragaman dari regresi. Selanjutnya ada derajat bebas yaitu 1 dan jumlah kuadratnya yang terdapat dari
Y topi dikurang Y bar pangkat 2 yaitu 10491273,11. Selanjutnya ada kuadrat tengah yang dihasilkan dari jumlah kuadrat. Yang pertama dibagi 1, hasilnya 10,491273,11. Yang kedua ada galat dan derajat bebasnya dari jumlah data dikurang 2 sama dengan 17 dikurang 2 sama dengan 15. Selanjutnya ada jumlah kuadrat yang dihasilkan dari jumlah Y dikurang Y topi pangkat 2 yaitu 10,38,99,107. Selanjutnya ada kuadrat tengah yang didapatkan dari jumlah kuadrat dibagi dengan derajat bebas yaitu 10,38,99,107 dibagi 15 yang hasilnya 692666,07,11. Yang ketiga total derajat bebasnya yaitu jumlah banyaknya data dikurang 1 yaitu 17 dikurang 1 sama dengan 16. Selanjutnya ada jumlah kuadrat yang dihasilkan dari jumlah Y dikurang Y bar sama dengan 238,711. Selanjutnya yaitu tabel have hitung yang didapat dari kuadrat tengah regresi dibagi dengan kuadrat tengah galat yang hasilnya 15,14633,866. Selanjutnya yaitu uji F di mana H0 sama dengan B1 sama dengan 0 yang artinya koefisien regresinya sama dengan 0. Yang kedua H0 sama dengan peubah bebas X tidak mempengaruhi peubah respon Y. Yang ketiga, H0 sama dengan B tidak sama dengan 0, artinya koefisien regresinya tidak sama dengan 0. Yang keempat, H1 sama dengan peubah X mempengaruhi peubah respon Y. Jadi, uji F untuk parameter regresi dapat diperoleh dari tabel sidik ragam. Hipotesis untuk uji F ini adalah yang pertama, F hitung yang kita dapatkan adalah 15,14633. Dan F tabel yang kita dapatkan dari 1 dan 15 adalah 4,543. Kesimpulannya, nilai F hitung lebih besar dari nilai F tabel, yaitu H0 ditolak, yang artinya rasio guru per siswa per guru atau variabel X mempengaruhi jumlah IPM, yaitu variabel Y. Selanjutnya yang terakhir ada uji T. Yang pertama kita hitung adalah SB1. Sama dengan akar dari jumlah Y dikurang Y topi pangkat 2 per jumlah banyaknya data dikurang 2 dikali dengan jumlah X dikurang dengan X bar pangkat 2, yaitu sama dengan akar dari 10,38,99,107 per 15 dikali 718,868 yang hasilnya 3,104. Selanjutnya kita menghitung T hitung, di mana rumusnya B1 sama dengan SB1 sama dengan 0,11847 per 3,104 adalah 0,038. Selanjutnya kita hitung dari T tabel yaitu alfa 0,05 dengan N dikurang K yaitu N kita ada 17 dan K kita 2. Berarti T tabel yang kita dapatkan adalah 1,753. Artinya T hitung lebih besar daripada T tabel. Maka ditolak H0. Kesimpulannya, rasio siswa per guru atau X mempengaruhi IPM atau Y. Sekian dari kelompok 1. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.